Pasar modal, pada dasarnya, pasar modal tidak jauh berbeda dari pasar tradisional. Di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Di pasar modal, pedagang disebut emiten dan pembeli disebut investor. Pasar modal mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pemodal yang memiliki kelebihan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan sebuah perusahaan dan memperluas jangkauan usaha, pasti perusahaan membutuhkan modal yang besar, bukan? Nah, dana tersebut didapat dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sehingga pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Pasar ini disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas. Di Indonesia, pasar modal disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kebutuhan masa depan pasti lebih tinggi dibanding masa sekarang. Maka dari itu, aku mau belajar dan mulai menjalani investasi. Jadi, dana itu bekerja untuk aku. Nah, investasi yang lagi hits banget adalah investasi pasar modal. Di sini, investasi yang diperjualbelikan berupa investasi keuangan di luar produk perbankan. Jadi, bukan seperti deposito ya. Produk keuangan yang ditransaksikan antara lain obligasi, saham, dan reksadana. Apa sih perbedaan produk pasar modal dengan deposito? Yuk, cek perbedaannya. Yang pertama, jenis. Deposito berupa penempatan dana di bank, sedangkan obligasi berupa surat utang dari perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Kalau saham berupa bukti surat kepemilikan atas satu perusahaan. Dan reksadana mencakup ketiga instrumen tersebut, namun investasi dilakukan secara kolektif oleh manajer investasi. Yang kedua, hasil. Hasil dari deposito berupa bunga bank, sementara hasil obligasi berasal dari kenaikan harga obligasi dan bunga yang disebut kupon. Hasil saham berupa kenaikan harga saham hingga pembagian keuntungan perusahaan atau sering disebut dividen. Dan hasil reksadana berupa hasil dari ketiga instrumen tersebut. Yang terakhir, resiko. Karena deposito tidak diperdagangkan, nilainya jadi tidak berfluktuasi dan cenderung terjaga. Kalau pasar modal, karena instrumennya diperdagangkan, nilai saham dan obligasi bisa terpengaruh fluktuasi harga. Kalau dibandingkan antara saham dan obligasi, instrumen saham mempunyai fluktuasi harga yang lebih tinggi. Nah, risiko di reksadana tergantung jenis reksadana yang dipilih. Memang ada resiko berinvestasi di pasar modal, tapi umumnya potensi imbal hasil yang didapat lebih tinggi dari deposito dan dalam jangka panjang bisa melebihi inflasi. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasar modal memang pas untuk investasi jangka panjang dengan periode investasi di atas 1 tahun. Karena tujuanku berinvestasi jangka panjang, aku merasa cocok banget investasi di pasar modal untuk persiapkan dana masa depanku. Sekarang giliran kalian untuk mempersiapkan dana masa depan. Yuk mulai berinvestasi di pasar modal dan raih masa depan yang lebih baik.